Ustadz, mana yang lebih utama memberikan uang nafkah kepada istri atau kepada ibu yang beliau janda? Syukran Ustadz. Antum punya tugas dua. Tugas antum dua, bukan satu. Antum punya ibu dan antum punya istri. Antum berkewajiban menafkahi ibu antum yang janda dan antum berkewajiban menafkahi istri antum. Terus mana yang harus antum lebih utamakan? Antum harus bagi dua. Jangan istri ana Ustaz, ibu kan bukan tanggung jawab ana. Kata siapa bukan tanggung jawab antum? Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW, Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa dan kepada siapa mereka menafkahi. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Katakan kepada mereka, apa saja yang kalian nafkahkan, yang paling utama adalah buat siapa? Buat kedua orang tua. Dan buat kerabat. Kemudian buat fakir miskin, yang lainnya baru nanti. Jadi mana yang lebih utama? Antum bagi dua. Antum minta maaf sama ibu antum. Afwan ibu, mungkin gak cukup ibu karena ana harus bagi sama istri. Sampaikan kepada ibu minta maaf antum. Dan antum sampaikan maaf antum kepada istri juga. Doakan semoga Allah kasih rezeki yang lebih sehingga aku bisa kasih nafkah yang lebih. Dan para jamaah kadangkala antum kalau mau berbagi sama orang tua gak perlu istri tahu. Ibu-ibu itu tidak punya hak untuk tahu berapa gaji suami. Suami pun gak punya kewajiban menyampaikan berapa gaji dia kepada istrinya. Tapi suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kenapa? Karena suami ini punya tanggungan bukan hanya istri. Bisa jadi dia menanggung orang tuanya, bisa jadi dia menanggung istri yang lain. Antum seneng banget kalau bicara istri yang lain jamaah. Artinya kalau dia punya istri 2, umpamanya punya istri 4. Dia kan harus berbagi dengan semua istri. Yang ini punya anak 3, yang ini punya anak 7, yang ini gak sama dia kasih. Karena tanggungannya berbeda-beda. Tapi dia harus berlaku adil. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya? Ibu saya meninggal dan ayah saya menikah lagi dengan wanita lain dan kakak perempuan saya tidak setuju dengan keputusan ayah saya. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Karena kakak perempuan saya sepertinya tidak setuju sampai sekarang dengan keputusan ayah saya. Haram ini, berdosa kakaknya ini. Bagaimana caranya ayah yang dilarang menikah? Haknya itu, haknya dia. Ibu kita masih hidup pun dia boleh nikah, poligami, apalagi ibunya sudah meninggal. Itu tidak boleh sama sekali. Ini durhaka pada orang tua. Ayahnya lebih tahu tentang kebutuhannya. Nggak boleh. Anak nggak punya hak sama sekali masuk ke wilayah orang tua. Jangan nikah atau menikahlah ayah atau ibu, nggak boleh. Ibu sama ayahnya penentu keputusan. Ibu sama ayahnya yang mengatur anaknya, iya. Jangan anak yang mengatur, terbalik ini. Dia setuju nggak ada urusannya, tetap sah pernikahan ayahnya. Ya. Ini aneh juga ini. Suami saya sudah dikasiri dengan wanita lain sudah 8 tahun yang lalu. Juga suami saya tidak memberi nafkah lahir batin pada saya. Suami tinggal di daerah. Dia pernah ucap cerai pada saya. Gimana status pernikahannya sedangkan saya tidak diceraikan? Ini ibu sudah bisa mengajukan kalau sudah sampai 8 tahun. Jadi kalau suami tidak memberikan nafkah baik materi ataupun biologis 6 bulan, maka sudah boleh khulu. Boleh ajukan ke pengadilan, gitu kan? Apalagi ini suami, subhanallah, ada manusia begini tidak bertanggung jawab. 8 tahun tidak memberikan nafkah istrinya, lalu pergi sama perempuan lain. Kenapa enggak sekalian poligami sehat gitu? Sekalian berikan haknya istri pertama, berikan hak istri kedua, pertemukan mereka, jalin persaudaraan di antara mereka, daripada pergi tinggalkan dan digantung. Ini enggak boleh nih. Haram dalam agama. Ini yang kadang-kadang merusak citranya pernikahan suci. Pernikahan itu ibadah di sisi Allah SWT. Ini nggak boleh. Kalau sudah sampai pada tingkat ini, ibu tidak jelas statusnya, ibu ajukan. Ibu ajukan saja. Karena ini tidak mungkin. 8 tahun tidak digauli, tidak didatangin. Ini luar biasa. Tidak ada maslahat ibu bertahan gitu loh. Allah alam. Bukan saya memudahkan perceraian ya. Tapi kalau ibu tetap mau, sudahlah nggak apa-apa, satu waktu mungkin suami saya dapat hidayah, nggak apa-apa dia kembali, ya itu haknya ibu. Nggak ada masalah. Tapi di sini juga perlu digarisbawahi ya. Pertanyaannya mengatakan dia pernah mengucapkan kalimat cerai. Kapan itu?
Karena pengucapan kalimat cerai, kalau tidak ada perbaikan di masa iddah 3 kali haid, berarti cerainya jatuh kan? Dia sudah bukan istri sekarang. Ibu lebih tahu keadaannya, gitu kan? Jadi kalau dalam 3 kali masa haid dari pengucapan, misal saya diceraikan 8 tahun yang lalu, pada saat dia pas mau pergi ke daerah tempat dia kerja misalnya. Baik, selama 3 kali masa iddah, 3 kali masa haid, dia tidak pernah sama sekali suaminya datang baikan atau mengatakan kita rujuk ya. Juga tidak pernah setelah masa iddah 3 kali haid itu akad nikah baru, berarti sudah bukan satu suami istri memang. Ibu nggak usah menunggu gitu, ya menikah saja. Barakallahu fiik ustadzana wa fiik wa barak. Salah satu masalah yang sering muncul dalam rumah tangga kami adalah nafkah bulanan, yang menurut ana sudah lebih dari cukup. Namun kadang nafkah itu habis di awal atau di tengah bulan. Beradabkah ana menanyakan habis kemana? Bagaimana ana menasihati istri untuk mengatur uangnya? Hal ini kadang membuat dia tersinggung. Jazakallahu khairan. Taib, berkaitan dengan nafkah buat istri. Antum perlu memisahkan antara uang belanja dengan pemberian antum buat istri. Sehingga antum tahu kebutuhan bulanan berapa. Sebelum Anda sampaikan ini, istri itu dapat nafkah dari suami sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan suami? Sesuai kebutuhan apa kemampuan? Kalau suami gajinya 100 juta, istri kasih berapa kira-kira? Kalau kebutuhan mau 5 juta, dia butuh sebulan 10 juta. Kalau bicara kebutuhan 10 juta. Tapi kalau bicara kemampuan jangan dikasih 10 juta. Kasih berapa? Ya kasih 25. Kemampuan. Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah. Yang rizkinya disempitkan, ya dia kasih istrinya sesuai dengan kemampuan dia. Jadi fair banget Islam ini jemaah. Suami nggak dituntut lebih. Tapi kalau suami punya lebih jangan pelit. Engkau akan dihisab sama Allah Azza wa Jalla. Sampai kalau bicara sodakoh yang paling mulia itu apa kata Nabi SAW? Dinarun tunfiqu ala ahlik. Engkau bicara sodakoh, engkau bangun masjid, engkau kasih fakir miskin. Yang paling mulia yang kau berikan kepada istrimu. Nafkah kepada istrimu. Engkau dapat pahala sodakoh kalau engkau ikhlas lillahi ta'ala. Jadi buat suami mungkin membedakan buat istrinya. Atau dia belanja kebutuhan. Makanya dia kasih kebutuhan istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Lalu dia belanjakan kebutuhan rumah tangga. Beli beras ya, listrik, antum yang baik beli susunya anak semua taruh ke rumah. Dan antum kasih hadiah ini buat engkau pegangan buat dirimu. Supaya tidak ribut dan tidak habis. Karena memang sebagian wanita ini kurang akalnya. Pernah ada seorang syekh di Madinah. Kadangkala kita mahasiswa dicurhatin sama guru kita. Kata dia, Syafiq, ana lagi pusing. Kenapa syekh? Kata dia, aduh istri ana baru beli sepatu ada 20 pasang. Lagi ada diskon katanya. Jadi karena ada diskon dia belanja semuanya. Di rumah isinya sepatu semuanya. Kenapa kau nggak diskon mahal kata dia. Kadangkala perlu ada arahan dari suami gitu loh. Engkau beli, fadhol. Yang kau butuhkan silahkan engkau beli. Tapi kalau nggak butuh janganlah. Sayang duitnya untuk yang lainnya umpamanya. Jadi antum perlu sabar dan perlu dipelajarin. Uang itu keluarnya kemana? Kalau istri mungkin sensitif kalau ditanya hal itu ya udah. Antum belanjakan keperluan rumah. Beras mau 20 kilo, susu buat anak-anak. Kemudian tinggal uang buat beli sayur atau buat beli ikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apakah calon istri yang kedua berdosa jika ingin menikah dengan seorang laki-laki yang pengen menikahinya dengan alasan karena istri pertama nggak punya keturunan? Maksudnya apakah seorang wanita boleh menjadi istri kedua jika memang alasannya si laki-laki menikahinya karena istri pertama tidak punya anak? Boleh saja. Walaupun tidak ada alasan, walaupun ada anaknya istri pertama boleh. Karena poligami halal dalam Islam. Ada babnya sendiri nanti dibahas itu. Tapi tentu ini nanti akan kita bahas panjang lebar tentang masalah ilmu syar'i yang benar.
berhubungan dengan poligami ini jangan difahami salah. Ada orang terlalu berlebihan membenci, ada orang terlalu menggampangkannya sehingga semuanya jadi amburadul, salah semua jadinya. Kita harus adil dalam menyebutkan ini karena ini hukum syariat. Nanti akan kita paparkan insya Allah setelah membahas masalah khulu dan ada juga beberapa jenis nikah yang lain, baru kemudian kita masuk ke masalah poligami itu. Jadi ini boleh saja tentunya ya, boleh saja. Kalau dia bilang saya mau nikah sama kamu karena saya mau punya keturunan, itu adalah positif karena tujuan pernikahan keturunan. Ustadz, bolehkah akhwat memakai nikob butterfly atau yang berbeling-beling? Apa berbeling-beling ini? Tujuan nikob ini bukan bergaya. Tujuan nikob ini menutup wajah. Jadi kalau antum pakai nikob membuat orang lain memandang antum, tujuannya nggak tercapai. Makanya kalau bicara jilbab, jilbab tuh nggak harus pakai warna hitam, nggak mau warna hijau, warna apa aja boleh. Yang penting tidak menarik pandangan orang dan bukan syuhroh gitu loh. Begitu pula cadar. Engkau tujuan pakai cadar, oke pakai cadar yang bagus lah, yang rapi. Karena terus terang ada sebagian akhwat itu pakai cadar, pakai jilbab nggak disetrika. Sehingga ya bukannya malah tidak dilihat orang, malah jadi perhatian orang gara-gara itu. Yang biasa, yang umum lah. Yang umum. Jadi jangan pakai jilbab, jangan pakai cadar yang membuat orang-orang akhirnya malah perhatian kepada dirimu. Bagaimana hukumnya orang tua yang menunda pernikahan anaknya dengan alasan belum cukup dana, sedangkan laki-laki yang melamar sudah menyanggupi dengan walimah yang secukupnya. Pernikahan sudah ditunda hampir 8 bulan. Menurut nasihat, bagaimana nasihat untuk orang tua perempuan yang menunda? Nasihat kepada anak perempuan dan nasihat kepada laki-laki tersebut. Tentu saja ini dilihat sebenarnya apa tujuannya sih. Jangan sampai ini karena memang dia tidak mau laki-laki ini menikah sama anaknya. Jadi kan alasan saja gitu kan. Lebih baik si laki-laki ini datang lagi ke rumah calon mertuanya, kemudian dia bahasakan baik-baik. Kalau ini apa sebenarnya masalahnya? Kalau masalahnya betul-betul karena masalah dana, kita adakan saja seperti ini, diberikan masukan, gitu kan? Kalau memang dia bilang enggak, lagi nih anaknya nanti apa segala macam alasan, laki-laki sudah harus mengerti sebenarnya. Mungkin ditolak, ya sudah ikhtiar ke orang lain, gitu kan? Coba istikharah 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Mungkin memang ada baiknya untuk tidak dilanjutkan. Karena kadang-kadang teman-teman kalau kita sudah berada di rel yang benar ya, kemudian pada saat mau mengerjakan satu perbuatan ternyata ada saja halangan-halangannya. Maka harus kita peka, bisa saja itu jawaban doa kita. Misal kita menemukan informasi buruk tentang calon pasangan kita. Dari istikharah kita temukan ada beri informasi yang buruk. Atau misal tiba-tiba kita tahu kalau calon mertua ini orangnya kasar, orangnya begini, orangnya mungkin peringatan dari Allah. Kita jangan buru-buru gitu kan. Ingat, dalam kaidah syar'i perasaan manusia harus tunduk dengan akal dan akal harus tunduk dengan syariat. Harus itu. Kaidahnya begitu. Perasaan kita nggak boleh selalu diikuti, perasaan harus dikontrol. Dikontrol oleh akal. Setiap kita punya perasaan tertentu, sedih misalnya seseorang meninggal, memang perasaan kita sedih. Tapi hadapkan dengan akal pikiran, akal akan mengatakan oh sudah meninggal, nggak bisa. Ini sudah nggak mungkin, mau menangis sampai kapan? Maka kita akan bisa mengontrol perasaan itu dan hadapkan akal ini dengan syariat. Oh ternyata orang meninggal itu kalau kita bentuk sayang dan cinta, perbanyak aja amal soleh buat dia. Istighfarkah, mendoakan secara umum, sedekahkah dan seterusnya. Mohon nasihat Ustaz. Ana tidak cocok dengan akhwat pilihan ana. Tapi ana cinta. Ustaz, mungkinkah kami bisa bersama selamanya? Gimana nih? Akhwat pilihannya nggak cocok. Karena dia cinta. Ini yang ana fahami. Kemarin setelah dia dengar kajian, kan mencari akhwat yang cocok itu yang agamanya baik. Yang akhlaknya mulia. Akhwat pilihan dia itu nggak seperti itu. Tapi dia cinta. Cinta tadi karena wajahnya yang cantik, jamaah seperti itu. Terus gimana dia ini? Kemarin sudah Anda sampaikan bahwasanya kalau bicara penampilan itu akan berubah.
Kalau engkau tertarik dengan wanita karena kecantikannya, subhanallah, karena tubuhnya yang semampai dan ramping, ketahuilah itu gak akan bertahan lama. Kulit akan keriput. Subhanallah, sebagian wanita ketika malam pertama beratnya 48 kilo. Allahu Akbar. Dapat 2 tahun 84 kilo. Antum ngelihat dia, aduh ini tong dari mana ya? Astagfirullah. Itu kalau bicara cantik. Makanya ada seorang penulis, Rafi ya. Dia menulis dalam bukunya Wahyul Qalam sebuah kisah yang indah. Judulnya Qubhun Jamil. Buruk tapi cantik. Gimana buruk tapi cantik? Ceritanya di situ ada seorang yang menikah dengan seorang gadis yang cacat. Cacat. Dia nggak nazar, dia nggak ngelihat. Tapi ketika malam pertama dia lihat istrinya, subhanallah, istrinya itu ketika masuk ke kamar pengantin dia langsung bawa duit. 1 kantong duit. Dia mengatakan kepada suaminya, "Afwan, aku ini rahasia ayahku." Jadi ayahnya nggak pernah ceritakan bahwasanya anaknya ini cacat. Ini ada duit, silahkan engkau menikah kedua, ketiga, keempat. Engkau mau beli budak silahkan. Tapi jangan ceraikan aku, kata dia. Ini. Itu sang suami syok jamaah. Ngelihat wajah istrinya itu ternyata cacat. Tapi subhanallah. Dia terus berusaha untuk menerima takdir itu. Dia ingat dengan sebuah ceramah. Bahwasanya di sebuah masjid di Basrah dia dengar syekh ceramah tentang sebuah hadis yang hadis itu dhaif sebenarnya. Hadis itu menyampaikan bahwasanya saudaun mu'minah, seorang yang hitam kulitnya tapi beriman itu lebih baik daripada seorang yang cantik tapi tidak beriman. Bicara cantiknya berubah sekarang. Standarnya berubah. Dia mengatakan subhanallah, tiap hari aku melihat istriku akhirnya terbiasa dengan cacat dia. Tapi yang bertambah adalah cintaku sama dia. Tiap hari akhlaknya bertambah. Perilakunya tambah baik. Akhirnya aku punya anak-anak yang soleh-soleha subhanallah. Itu yang perlu dipikirkan. Jadi antum jangan hanya melihat kepada penampilan. Kalau antum melihat kepada penampilan saja, antum menikah, takut gak selamanya. Karena kalau wajah yang menikmati bukan cuma antum. Tapi perilaku dalam kamar, dalam rumah itu antum aja yang merasakan. Maka berusahalah untuk memilih wanita yang cocok, yang sesuai dengan kriteria. Tentunya kalau wanita sebelum menikah, antum ajak hijrah, dia siap. Nanti kalau menikah sama anak, anti siap pakai jilbab. Aduh, antum mau berangkat kemanapun anak akan ikutin. Antum mau ke bulan, anak ikut sama antum. Itu sebelum menikah. Setelah menikah lain lagi. Maka hati-hati. Kalau antum ingin memiliki anak-anak yang soleh-soleha, tolong pilih ibu yang sesuai dan cocok untuk tugas itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya jika suami mengajak berhubungan dengan berkata kita berhubungan, setelah itu kita cerai. Sementara istri masih dalam keadaan haid terakhir, belum mandi hadas besar, tapi memaksa untuk melakukannya. Setelah mandi hadas besar, suami mentalak 3. Sebelumnya sudah talak 1 dan 2. Apakah talak 3 itu sah? Bagaimana jika istri hamil? Sah ini. Dan ini aneh laki-laki ini. Ajak orang bergaul baru cerai habis itu. Luar biasa. Orang habis bergaul malah senang, malah gembira. Ini khawatir ada masalah kejiwaan ya. Ya betul ini. Tidak normal kan? Kalau misalnya mau cerai ya sudah saya ceraikan kamu. Selesai kan? Tapi kalau kita bergaul dulu baru saya ceraikan kamu, ini aneh. Dan mesti istri jangan mau ini. Karena kalau dia kasih syarat, setelah saya gauli kamu, saya ceraikan kamu, jatuh loh talaknya. Jatuh talak, jangan diikuti ini. Sampai kata ulama kalau ada perempuan lagi di atas tangga, suaminya bercanda, bilang kalau kau naik saya ceraikan, kalau kau turun saya ceraikan. Kalau dia tidak mau diceraikan, dia turun dari tengah-tengah. Kena itu. Makanya tidak boleh main-main dengan kalimat cerai ini.
Ini antara halal atau tidak halal kemaluan istri. Ini tidak boleh ngelantur orang di sini. Ini Allah alam ini, semoga Allah kasih hidayah. Ini aneh ini. Apalagi dikatakan sini setelah itu diceraikan. Ya itu sah, berarti sudah tolak 3, nggak boleh kumpul lagi. Ya. Bagaimana jika istri hamil? Ya sudah, istri hamil boleh diceraikan. Memang istri hamil boleh cerai kan? Tapi masa iddahnya adalah sampai selesai melahirkan. Kalau orang diceraikan tanpa hamil kan 3 kali haid. Kalau ini enggak, sampai masa melahirkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suami saya masih suka bermain musik. Dan sudah sering saya nasihatin. Tapi masih kekeh juga Ustaz. Minta tolong nasihatnya Ustaz. Mumpung suami saya di sini. Baik. Bicara musik jamaah. Memang ada yang aneh. Ketika seorang mengatakan musik itu haram. Dari mana engkau mengatakan haram musik itu? Puluhan tahun anak hidup. Nggak ada ustadz yang mengatakan haram. Kok sekarang muncul lu jenggot-jenggot kayak gini? Bilang haram. Nah, ini hal yang aneh jamaah. Ana pun merasa aneh ketika ada yang mengharamkan musik. Karena nggak paham. Musik itu seperti makanan jamaah. Yang dimakan pagi, siang, dan malam. Antum sekarang bisa rasakan masuk ke mall musik, masuk ke bus musik, masuk ke kereta api musik, masuk ke pesawat musik, di mana-mana musik. Lalu antum katakan haram, subhanallah. Yang mengatakan haram itu, kalau bicara pendapat, itu mulai zamannya Imam Syafi'i, mulai zamannya Imam Malik, mulai zamannya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah. Mereka sudah menceritakan tentang haramnya musik berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa diharamkan? Melalaikan. Melalaikan musik itu. Antum akan lalai kalau sudah dengar musik, antum akan dengarkan Al-Quranul Karim. Antum bayangkan nih, orang kalau dengarkan Al-Quran mungkin 10 menit, 20 menit dia sudah panas. Tapi kalau dengarkan musik, Allahu Akbar, berjam-jam dia dengarkan. Ketika antum bingung, Ustaz, tapi kan ada pendapat ulama yang membolehkan Ustaz. Anak kok condong ke sana. Ketika antum dihadapkan dengan permasalahan yang antum tidak tahu mana yang benar. Ana kasih sebuah kaidah buat antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu dibentengi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Dan neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat dan nafsu kita. Kalau syahwat antum condong ke sana, antum berhenti. Takut kayaknya ini ke neraka. Soalnya kenapa? Neraka itu semua yang condong dengan nafsu kita ke neraka nanti. Kalau antum bingung sekarang, antum bingung dalilnya semua pada kuat ngomongin dalil. Tapi ketika kecondongan antum dengan nafsu antum untuk mendengarkan musik-musik, takut ini yang mengantarkan ke neraka nantinya. Memang akan datang satu masa kata Nabi SAW. Qawmun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan datang orang-orang yang menghalalkan alat-alat musik. Di masa Imam Syafi'i dihancurin tuh alat musik jamaah. Dan orang yang menghancurkan tidak wajib menanggung gantinya. Di masa Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wa rahmatullah alaih. Baca di kitab beliau ceritakan tentang hal itu. Jadi nasihat ana buat yang masih mendengarkan musik, digantilah dengan dengerin Al-Quranul Karim. Dengarkan ceramah. Karena memang kalau dengarkan musik itu antum akan fly. Akan terbang. Antum kalau masuk ke kafe temennya apa? Musik. Masuk ke klub malam temennya apa? Musik. Ke tempat-tempat temennya musik. Jadi tadi kalau memang antum masih bingung karena ada pendapat ustadz yang membolehkan, tanya sama diri antum. Istafti qalbak, engkau punya hati, tanyakan kepada hatimu. Nafsumu condong kemana? Kalau engkau merasa berat meninggalkan musik, mungkin ini jalan menuju surga. Karena menuju surga itu berat, karena harus meninggalkan nafsu kita.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukum pernikahan seseorang yang pernikahannya dipaksakan oleh orang tua? Dalam hal ini wanitanya berniat menggagalkan karena 1 minggu sebelum nikah calon laki-laki ketahuan selingkuh. Akan tetapi orang tua perempuan tidak meridhoi dan tetap ingin pernikahan tersebut berlangsung karena malu. Undangan sudah tersebar. Apa hukum pernikahan tersebut jika nikahnya dalam tekanan dan dipaksa? Dan apa yang dapat dilakukan oleh seorang wanita agar bisa pisah dari suaminya? Tentu ini tidak boleh ya, orang tua tidak boleh zalim ini. Nggak boleh, kalau memang ketahuan betul ada fakta. Tapi selingkuh di sini apa maksudnya? Selingkuh itu berzina ya. Berzina, itu baru namanya selingkuh dalam agama. Jadi kalau orang cuma sekedar ngobrol, orang mungkin punya kenalan, apa segala, itu bukan selingkuh namanya itu. Itu bukan selingkuh, tapi perselingkuhan dalam Islam adalah yang haram orang kalau berzina. Tapi kalau orang di kantornya, teman kantornya dia ngomong, dia mungkin ada hajat. Di Indonesia karena banyak orang bercampur baur, ini dosa. Ini berdosa. Kalau dia ikhtilat, dia bercampur baur, dia ngobrol berdua, khalwat, ini semua adalah dosa. Tetapi ini bukan berarti ya, seperti tadi kita bilang itu ya. Selingkuh, bukan selingkuh itu. Ini perlu digarisbawahi dulu. Jadi kalimat selingkuh ini apa? Jadi kalau dimaksud calon laki-laki ini ketahuan berzina, ada buktinya, bukan cuma gosip saja, maka haknya perempuan ini. Kalau orang tuanya tetap paksa untuk menikah, dia kembali kepada hukum khiyar. Tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi dia boleh datang ke hakim, ke pengadilan, dia mengatakan, saya dinikahkan paksa oleh orang tua saya sama suami saya dan saya tidak suka. Maka nanti hakim kalau dia sesuai dengan hukum syariat, maka dia akan berikan khiyar. Baik, maunya dilanjutkan atau diputuskan, dikeluarkan surat cerai. Orang tuanya nggak bisa nolak itu. Ini hukum syar'i. Apa boleh kita menginginkan seorang menjadi jodoh kita? Dan apa boleh apabila kita selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah untuk dijodohkan kepada kita? Boleh-boleh aja jamaah. Kalau bicara boleh, ada sebagian sahabat yang berdoa minta supaya menikah dengan fulana, putrinya seseorang yang terkenal di sana. Seorang tabi'in melakukan itu boleh saja, silahkan. Tapi tolong ketika antum meminta kepada Allah, antum sudah tahu itu perempuan. Antum sudah kenal. Antum sudah cocok sama itu perempuan dari sisi akhlak dan perilakunya serta agamanya. Karena yang ditakutkan antum ingin menikah sama fulana karena kecantikan fulana. Akhirnya antum berdoa Allah kabulkan, tapi setelah menikah antum kecewa sama dia. Ternyata hanya casingnya yang bagus, mesinnya nggak bagus. Nah, kadang-kadang seperti itu. Maka kalau antum mau berdoa minta sama Allah, tolong antum sudah tahu itu perempuan. Atau antum berdoa minta supaya perempuan itu diperbaikin. Kasih hidayah. Ya Allah berikan hidayah kepada fulana. Ya Allah kalau dapat hidayah semoga dia jadi jodoh ana. Maka itu boleh. Apa saja yang antum minta selama itu baik diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila ingin menikah haruskah memiliki ilmunya dahulu atau langsung saja menikah karena bisa belajar bersama istri selama menikah? Berhubungan dengan hak dan kewajiban, tujuan pernikahan, dalil-dalil tentang pernikahan harus dipelajari, nggak bisa enggak. Termasuk masalah adab dan tata krama biologis, ini harus dipelajari. Saya sarankan teman-teman beli buku, judulnya itu fikih hubungan intim. 10.000 rupiah mungkin harganya kecil, tapi masya Allah padat sekali. Kemarin tuh daurah keluarga di Bogor, saya bahas buku itu sampai selesai tuntas kita bahas. Memang harus dia pelajari. Kalau ini harus. Kalau yang dimaksud belajar hukum agama dalam arti kata belajar nanti yang lain lah ya, hadir majelis taklim lebih dalam ilmunya, itu nggak apa-apa sama istri, malah bagus, positif. Saya selalu anjurkan suami istri di waktu-waktu liburan seperti hari Sabtu, hari Ahad itu memang hadiri majelis taklim. Dari masjid ini ke masjid ini, tablik akbarin itu bagus, positif. Karena kalau dua-dua berimbang itu bagus sekali. Ilmu agama itu subhanallah mengontrol emosi, menutup pintu-pintu syaitan. Makin dalam ilmu kita sama pasangan itu makin bagus. Makin bagus ini ya, makin bisa meredam emosi, makin sering memaafkan, makin memandu, makin mengasihi. Karena memang sudah kenal, sudah tahu. Ini adalah ibadah. Ibadah punya suka duka.